yang mayoritas orang Cina disuruh menjadi Indonesia, kita juga dipaksa mengganti nama, 3 nama. Ya, eh, ganti nama betul. Ya, dipaksa menjadi nama Indonesia. Nah, halo, shalom, selamat malam Pak Paul Ya, dan lomba teman kebodohan. semua. Ya, jadi sebenarnya saya nggak mau masuk, cuman tadi pas bahas-bahas budaya, saya jadi ingat pengalaman waktu saya masih kecil Pak, tahun 80-an ya. Jadi orang tua saya kebetulan di satu kota di Kalimantan itu jadi panitia untuk apa namanya, kan banyak penduduk warga negara Cina, orang Cina yang sudah lama tinggal di Indonesia dari tahun 50-an, 40-an, tapi mereka tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, pas Pak Harto posisinya tahun 80-an terus sudah mulai terdesak oleh gerakan Islam-Islam ini, nah kan Pak Harto membuka apa namanya ya, keran untuk menjadi warga negara Indonesia waktu itu tahun 80-an. Orang tua saya kan terlibat sekali waktu itu dalam namanya menjadi fasilitasi, jadi mengumpulkan semua saudara-saudaranya, teman-temannya, atau satu yayasan itu untuk mereka supaya menjadi warga negara Indonesia ya. Nah, mereka dites Pancasila segala macam, kan ada banyak-banyak momen-momen lucu lah di ketika mereka disuruh menyanyi lagu Indonesia Raya, disuruh menghafal Pancasila dari 1 sampai yang kelima, itu banyak momen-momen lucu. Tapi saya jadi sedih sekarang ketika kita yang mayoritas orang Cina disuruh menjadi Indonesia, kita juga dipaksa mengganti nama, 3 nama. Ya, ganti nama betul. Ya, dipaksa menjadi nama Indonesia. Nah, yang lucunya adalah dari tahun 80-an ada yang survei kemarin sampai tahun 2020 ini peningkatan nama yang berbau Arab meningkat hingga 60%. Saya lupa kemarin di mana, tapi kalau nggak salah ada yang survei. Jadi yang berbau Arab murni itu sekitar sudah 30-an%, sementara berbau Arab dan Jawa dan nama daerah itu sekitar hampir 60-70%. Jadi benar-benar Indonesia ini sudah darurat ke Arab-Araban ini Pak. Jadi Ya. Apa yang Pak Dudung lakukan ya memang perlu kita dukung terus, dan memang bukan Arabnya yang salah ya, tapi persepsinya yang salah itu. Ya. Jadi jika merasa nama Arab menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, menjadi lebih dia menentang mereka. Nah, itu yang kebodohan seperti itu yang harus terus kita lawan gitu Pak. Jadi ya dimulainya memang dari pendidikan di sekolah, mereka dari TK, mereka dari SD, SMP, mereka udah dicekoki hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kita perlu lawan dengan terus menyuarakan hal seperti ini. Dan mungkin usul saya ke Pak Paul, mungkin sekali-sekali kita nyanyi lagu kebangsaan bersama Pak, di mungkin hari Kamis kah atau hari Jumat gitu. Jadi pas Pak dosen Pancasila kita Pak Tobing mengajar, mungkin kita ada satu lagu kebangsaan yang kita putar, kita nyanyikan. Setiap pagi kita sebelum Pak Junias mengajar selalu putar Indonesia Raya, kecuali kemarin, karena kemarin saya nggak bisa ikut datang. Terlambat saya datang ya, tapi biasanya kita selalu putar lagu Indonesia Raya. Ya mungkin ada tema-tema tertentu yang kita bisa angkat. Jadi kadang-kadang saya perhatikan pas Pak Junias Tobing itu kan sudah bolak-balik itu saja yang dibahas. Mungkin kita bisa bahas sejarahnya, yang tema-tema lain yang bersangkutan nggak harus murni 100% teori apa namanya ya, doktrin ideologi seperti Pak Junias Tobing, mungkin sejarah lagu Pancasila, mungkin ada tema-tema menarik Pak. Jadi saya lihat itu tema-tema sejarahnya Pak Paul Jang yang zaman-zaman dulu tuh saya lihat sudah luar biasa viewernya itu saya lihat. Udah 200.000 lebih ya, 250 ribuan ya. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu yang perlu Pak Paul coba angkat lagi ya. Gitu. Nah, itu ya. sejarah-sejarah itu. Sebetulnya ini ada satu sejarawan orang ini, ada kawan saya ya, ini luar biasa, ini orang senior kita, dia paham betul sejarah Jawa. Nah, yang kemarin mau tak bandingkan sama Pak Trimo, ternyata orang ini lebih senior dari Pak Sutrimo lagi. Pak Sutrimo itu udah lumayan dalam. Ini orang lebih ngerti lagi. Beliau itu dulu bekas anggota MPR, ya.
Dan beliau khusus dia memang cari di semua perpustakaan di Indonesia diubek-ubek sama beliau itu untuk mencari sejarah asli orang Melayu, orang Jawa, orang Batak. Kan kita kan asalnya kan dari Yunan kan. Iya, Jadi betul, memang Pak. hampir semua serapan kata dalam bahasa Indonesia itu hampir itu banyak kan dari bahasa Cina. Jadi itu juga waktu tadi saya kaget-kaget dia ceritain semua. Ya mau di kota Gatik-Gatuk memang gatuk soalnya di kota Gatik-Gatuk sama beliau itu, tapi Iya. gatuk juga. Jadi ini kan sisi yang lain, ya kan? Betul, Pak. Nah, bagus juga tuh, makanya kapan-kapan nanti kalau beliau, Ya, belum jadi- mau nih ya, saya rayu-rayu belum mau nih beliau ini. Iya, ada selingannya Pak. Jadi kan apa namanya ya? Kita Muslim kan mereka radikal ini kan berusaha menghapus sejarah dengan indoktrinasi ya. Mereka mencuci otak. Nah, kita kan melawannya ya mau nggak mau kan. Mungkin Pak Paul nggak suka membongkar Islam, tapi kan kita bisa membongkar sejarah kelamnya Islam itu Iya. dalam praktek-praktek mereka di setiap bangsa, di setiap daerah. Ya kan, mereka itu yang kita bisa lakukan gitu, bongkar. Dan itu pasti akan membuat generasi muda kan berpikir ulang gitu loh, bahwa paham yang mereka dengar di sekolah itu belum tentu benar. Mereka harus cross and check gitu ya Pak ya. Nah, itu yang usul saya sih Pak. Sebetulnya Ya, terima kasih, bukan Pak saya Paul. tidak mau membongkar Islam. Sebenarnya itu bagian ya. Justru apologetika itu ya selalu kemana-mana. Hanya bedakan ketika kita lagi bongkar-bongkar Islam terus kita bilang, oh itu kita sedang memberitakan Injil. Nah itu yang saya maksud. Itu bukan memberitakan Injil. Kita memang sedang menggugat agama-agama. Kan nggak cuma Islam aja yang kita bongkar. Bahkan kita pun autokritik kan. Orang Kristen pun kita bongkar juga. Karena itulah apologetik ranahnya di sana. Tapi jangan samakan ketika kita membongkar agama Islam, terus banyak orang berpikir ketika mereka sedang membongkar-bongkar agama Islam, terus oh saya memberitakan Injil. Oh enggak ya. Karena Itu, kami Pak. pun, saya pun ya, kalau saya sendiri di dalam kelas evangelis, nah nanti kan Pak Kebodohan ikut kelas evangelis. Pertama itu kita ajari gereja tradisional dan biblikal, kita bongkar diri kita sendiri. Ternyata gereja pun banyak yang nggak bener. Bukan cuma Islam doang, gereja aja banyak yang nggak bener. Gitu. Nah itu beda kan, itu bukan memberitakan Injil itu, bedain. Banyak orang salah kaprah tuh, bongkar-bongkar Islam. Oh saya memberitakan Injil, terus masuk penjara dia bangga, enak aja lu. Itu mah resiko, bukan bangga. Gitu. Nah itu orang suka salah Pak. Itu yang saya maksud, bukan berarti saya anti. Oh enggak, kadang-kadang kita bongkar Islam juga, kita bongkar Kristen, kita bongkar kemunafikan agama-agama. Tetapi jangan samakan ketika kita membongkar agama, histori agama ini atau sejarah Indonesia terus, oh saya sudah memberitakan Injil. Oh enggak, kita harus jujur. Apalagi kalau motifnya kita adalah uang. Nah itu hati-hati lagi tuh. Nah itu makanya kadang-kadang orang-orang Islam kalau dia nggak rajin ngikutin som kita, orang pikir saya jelek-jelekin Islam. Oh enggak, saya nggak pernah jelek-jelekin agama manapun. Bahkan orang Kristen pun saya kritik kok. Bahkan agama Kristen saya kritik kok. Bukan cuma Islam doang, ya kan? Yang kita lawan kemunafikan dan pembodohan ini. Ya, itu makanya kebodohan adalah hak segala bangsa. Saya kok setuju ya. Kadang-kadang saya mikir, memang kebodohan itu memang hak segala orang. Bodoh kan pilihan toh? Iya betul Pak. Bodoh kan bukan takdir kan? Ditakdirkan untuk bodoh, enggak ada. Enggak ada. Pilihan itu. Mau pintar ya susah. Kayak Pak Suris tadi bilang ya kan. Framing itu memang framing agama itu mau gimana kita udah di framing. Iya. Iya kan? Wah serem deh kalau udah cerita kebodohan anak segala bangsa ini memang serem ini. Ya. Ngomong-ngomong Pak Lukas. Nah, ini Bung Bet aja yang ngomong. Benar, karena membodohi orang dengan agama itu adalah memang tugasnya pemerintah membodohi rakyatnya dengan agama supaya dia bisa lama langgeng. Coba kayak Gus Dur, dia nggak mau bohong tentang agama, 2 tahun kelar. Iya toh? Tetapi sebenarnya kita butuh 1 orang Gus Dur lagi. Indonesia kelar. Indonesia akan merdeka. Kalau ada 1 orang Gus Dur lagi tampil yang berani jujur seperti Gus Dur, Indonesia akan selesai. Merdeka. Betul. Ya. Masalahnya Jokowi nggak berani, itu yang saya sayangkan. Padahal ini kan di penghujung era, karena anaknya nyalon jadi politik lagi. Wah itu kesalahan besar itu.
disandra. Ya itu saya bilang itu haknya Jokowi, tetapi sayang sekali ya. Akhirnya dia kan disandra, mau nggak mau dia harus bargain supaya anaknya bisa eksis, mantunya bisa eksis. Harusnya jangan, dia murni bersih. Saya ingat dulu di Taiwan itu ya, ini ya, Dr. Chiang Kai-shek ya, yang melakukan itu ya. Wah itu masih kerabatnya kita tuh, masih kerabatnya saya tuh, Marga Chang tuh. Dia benar-benar lepaskan loh, sampai akhirnya digeser sama orang yang nggak suka sama dia tetap terima loh, dia kasihin. Ada filmnya itu ya, Chiang Kai-shek itu ya. Saya bilang memang begitu, ya kita harus terima. Sebetulnya saya setuju dengan caranya Presiden Soekarno waktu menyerahkan kekuasaan ke Soeharto. Kenapa bukan anaknya? Kenapa dia nggak cari gimana? Oh, pokoknya hantam aja, nggak urusan nanti kan? Kenapa nggak pikir begitu? Karena beliau mencintai Indonesia. Makanya harusnya kita semua itu melakukan proyek balas budi. Ya, walaupun ada beberapa isu-isu tidak sedap ya tentang korupsi di PDIP dan segala macam ya. Tetapi intinya kita harus saat ini yang menjadi ikon Pancasila, siapa lagi kalau bukan keluarga Soekarno? Belum ada yang sanggup menjadi ikon Pancasila untuk menanggung beban itu. Ya, dan keluarga Soekarno ini sudah berdarah-darah, sudah babak belur menanggung ini semua ya supaya negara jangan pecah. Sampai kan Megawati kan sempat nggak boleh kuliah kan kuliahnya nggak selesai kan. Waktu itu kan saya waktu dengar ceritanya itu ya, urutannya itu bagaimana mereka kocar-kacir keluarga itu sampai berantakan ya, dibikin buyar sama Orde Baru itu, kasihan loh mereka ya. Tapi itu tadi ya, semuanya ada hikmahnya semua. Oke, luar biasa Pak Kebodohan. Ya, makasih.